Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Fitri Adila dari kelas Ewako. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktek saya dengan judul Wode Program Decision Tree Classification with Python. Untuk deskripsi singkatnya itu, dalam proyek ini saya membangun decision tree classifier untuk memprediksi keamanan mobil. Jadi data yang dipakai itu adalah data mobil. Nah, di sini saya akan menjelaskan diagram alir dari decision tree tadi atau flowchart. Saya akan menjelaskan ya. Untuk pertama yaitu kita mulai dahulu. Ya, mulai. Ketika sudah mulai, kemudian kita menentukan indeks, atribut, dan label. Ketika sudah menentukan ini, ya, kemudian kita menentukan entropi, ya, menentukan entropi. Ketika sudah menentukan entropi, kemudian kita menghitung gainnya. Untuk menghitung gainnya, setelah kita sudah menghitung gain, kemudian kita akan menghasilkan node. Ya, node ini yang dibuktikan untuk ini termasuk decision tree nggak sih gitu. Terus kemudian, apakah hasil node tersebut benar yang dihasilkan tadi itu benar nggak sih? Jika tidak, maka mengulangi lagi dari langkah menentukan entropi, menghitung gain, sampai menghasilkan node yang benar. Kita jika tidak benar, kita langsung menentukan entropinya, mulai menentukan entropi lagi dan langkah selanjutnya sampai hasilnya itu benar. Jika ya, kemudian berarti ini decision tree dong ya. Decision tree ketika itu selesai. Nah, selanjutnya kan dimodifikasi kode programnya. Jadi yang dimodifikasi itu apa aja sih? Kalau saya yaitu menggunakan pip, import datanya dijadikan satu, menjalankan encode terlebih dahulu sebelum melakukan declare dan split agar nanti datanya itu terurut. Kemudian sebelum masuk ke decision tree, saya menggunakan data modeling. Jadi pada kode program sebelum diubah, kode belum rapi dan belum akurat. Akan tetapi setelah dimodif, kode lebih tertata dan akurat. Seperti itu. Oke, kemudian saya akan menjalankan programnya atau menjelaskan demonstrasi tersebut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program yang saya buat tentang decision tree. Yang pertama, kita jalankan dulu untuk pip install kategori encoders. Nah, jadi dia maksud pip install adalah menginstal yang akan dijalankan nanti. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengimpor pandas untuk mengubah data tidak struktur menjadi struktur, dan kemudian mengimpor data untuk menjadi numerik, mengimpor matplotlib untuk menampilkan plot visualisasi data, kemudian mengimpor seaborn untuk mempercantik tampilan visualisasi data dan agar hasil visualisasinya itu bisa langsung tercetak seperti itu. Bisa lihat ya juga ya untuk mengimpor train, logistic regression gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengimpor dataset. Untuk mengimpor datasetnya itu dengan kayak gini ya. Ini adalah link dari dataset tersebut. Ini programnya sudah saya jalankan. Nanti akan menghasilkan dalam bentuk tabel seperti ini. Ini ada call names ya, call names. Jadi ini tuh atribut ya, yang buying itu membeli harga mobilnya itu berapa, kan biasanya dijadikan 3 bagian, high, low gitu. Terus kemudian ada doors itu untuk
pintunya, personnya itu untuk muat berapa orang, logboard itu garasinya, safety keamanan, dan kelas mobilnya itu seperti apa. Oke, selanjutnya itu menampilkan informasi data card. Setelah itu kita mengecek missing value pada variabel. Jadi kita mengecek missing value pada variabel ini apakah ada missing value gitu. Ternyata tidak ada. Kita melakukan EDA atau exploratory data analysis, cek dengan jumlah data 1727 dan 7 untuk kolomnya. Kemudian kita melakukan fitur engineering yang kayak tadi gitu untuk menentukan data types-nya itu apa gitu. Kemudian kita melakukan encode, ya, melakukan encode. Ketika data di encode akan menghasilkan tabel seperti ini, seperti itu. Kemudian kita melakukan declare. Declare itu berarti drop ya, atau menghapus suatu atribut ya, kayak atribut ini ya. Jadi atribut ini saya terurut gitu, menghapus atribut dengan cara di drop gitu agar atributnya itu terhapus. Di sini saya menghapus atribut kelas ya, menghapus atribut kelas dengan cara di drop. Setelah di declare, saya melakukan split data gitu ya, split data untuk membagi kerangka data menjadi kumpulan data training dan testing. Jadi di split ya, untuk menjadi mana nih yang data training, mana nih yang data testing gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk X-nya itu berarti X train itu adalah training dari variable X gitu. Jadi dua bagian gitu. Dengan tes size-nya ini saya menggunakan angka atau sampai sini ya, maksudnya 0,33 dengan random stat-nya itu 42. Dan ini hasilnya dengan XNC terus 1167,6. Nah, ini kenapa 6? Karena kan tadi jumlah atributnya itu kan 7, karena di drop tadi kelasnya itu menjadi 6. Jadi 7 dikurangi 1 dari atribut yang telah di drop itu menjadi 6, seperti itu. Dan ini juga untuk lebih lengkapnya kita menampilkan X-train height ya. Jadi yang dari X-train ini akan menampilkan tabel seperti ini. Seperti itu. Ini juga ada X-test ya, berarti dari data testing dari variable is menampilkan. Oke, langkah selanjutnya saya akan menentukan data modeling sebelum kita melanjutkan ke decision tree. Data modelingnya yaitu seperti ini ya, saya menggunakan data modeling dengan kode program yaitu dev evaluation parametrics ytrain, yptrain, ytest, ziptest yang sudah jelasan tadi. Kemudian kita catat classification dari data training sama data testingnya tadi ya. Kemudian untuk menentukan akurasinya juga kita jangan lupa cetak ya akurasinya untuk menghasilkan nilai akurasi. Jangan lupa cetak untuk menghasilkan precision, dan jangan lupa juga recall-nya. Kemudian jangan lupa juga F1 score atau fiturnya, seperti itu. Setelah itu, langkah pertama adalah decision tree. Oh ya, sebelumnya saya mengambil 3 itu ya, 3 langkah atau 3 cara gitu kan untuk menentukan. Yang pertama ada decision tree, terus ada logistic regression, dan ada random forest. Untuk decision tree-nya yaitu ada, nah ini decision tree-nya dengan max depth 7 dengan random set 4. Lalu dengan keeping max depth yaitu adalah 7 to avoid overfitting. Jadi ini overfitting. Dengan data fit-nya itu jangan lupa tadi data training, data testing-nya, dan ini juga untuk memprediksi
Dan ini hasilnya nilai precision, recall, event score, nilai akurasinya, macro average, dan weighted average itu HFG. Ini juga ada classification-nya, dan ini juga menghitung hasilnya ya, nilai akurasi, precision, recall itu jumlahnya berapa ini. Dan kemudian selanjutnya itu adalah logistic regression. Ya, logistic regression ya dengan kode program itu logistic regression max iter 1000 random stat sama dengan 48 dengan jangan lupa juga tadi data training dan data trainingnya dan data testingnya ini dengan kode program ini juga nanti akan menghasilkan kayak sesuai data modelingnya tadi nih, classification-nya ini berapa sih nilai akurasi dan macro weighted kayak gitu. Bisa dilihat sendiri, nanti akan muncul nilai akurasinya. Selanjutnya yaitu ada random forest. Oke, mendingan kita run lagi deh. Random forest classifier dengan max type 7 random stat 8 nih, jadi ketentuannya sama kayak yang sebelum-sebelumnya untuk menentukan nilai akurasinya. Dan jangan lupa juga untuk memasukkan data training dan memprediksi data training dan testing gitu. Untuk kode programnya seperti ini, lihat sendiri. Nah, kemudian sama gitu seperti tadi untuk menentukan nilai classification dari train data tadi dan data testing tadi, berapa sih nilai akurasinya, precision, recall, dan efficiency-nya. Nah, kemudian nanti kita tentukan mana nilai akurasi yang tertinggi. Oke, setelah demonstrasi kemudian kita melakukan analisis perbandingan hasil modifikasi ya. Oke, jadi untuk analisis perbandingannya saya menggunakan pip install ya untuk menginstal fungsi-fungsinya itu apa aja gitu biar lebih mudah aja gitu loh. Kemudian importnya juga saya jadikan satu ya biar jadi lebih ringkes. Kalau di sini kan untuk selanjutnya kan satu-satu kan, untuk import datasetnya juga saya langsung link ke untuk dijalankan ya. Dan untuk EDE-nya juga seperti ini, sama sih. Kemudian intinya adalah encodernya itu saya lakukan terlebih dahulu agar hasilnya terurut. Tapi kalau di data aslinya itu encodernya itu nanti gitu setelah melakukan declare dan split. Tapi saya melakukan encodernya dulu ya agar datanya itu terurut, kemudian baru di declare dan split. Seperti itu sih, itu perbedaannya. Kemudian untuk decision tree-nya di sini kan menggunakan ini indeks dan entropy. Kalau saya langsung menggunakan data modeling untuk melakukan decision tree, dan saya juga menggunakan logistic regression dan random forest. Seperti itu sih, itu perbedaannya. Setelah itu kesimpulannya adalah ketika melakukan training data dan tes yang paling sesuai adalah random forest karena nilai akurasinya itu paling tinggi. Jadi kesimpulannya adalah pada random forest didapatkan nilai akurasi yang tinggi, yang mana ini berarti algoritma random forest menjadikan algoritma yang paling pas pada decision tree ini. Jadi paling cocok karena nilai akurasinya tinggi, yaitu adalah random forest. Seperti itu ya, itu dia presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.